welcome di tengahnya tunggu jaga di tengahnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman Agro FM berada. Agro FM Gokil. Oke, jadi hari ini kita bakal ngapain ini, Nis? Perasaan tapi pertanyaan sama kayak episode kemarin ya? Iya, jadi sebenarnya tuh topik kita bakal sama kayak episode kemarin. Iya, kan aku jawab. Jadi episode kali ini kita akan mengundang mahasiswa berprestasi lagi nih, Kak. Oh, masih berprestasi lagi? Iya, part 2. Oh, part 2. Terus bedanya sama yang kemarin apa nih? Beda genre. Beda genre. Gimana tuh maksudnya beda genre itu apa, bisa dijelasin mungkin? Beda gender ya, Kak. Oh, gender. Iya, kalau kemarin kita udah mengundang mahasiswa berprestasi yang perempuan. Ya. Maka sekarang kita akan mengundang yang laki-laki. Yang laki-laki. Iya. Tapi ini dari BP nih, Nis. Dari BP dong. Oh, dari BP. Berarti BP Pride ya? Betul. Kita tadi. Takkan berarti. Ya udah mungkin langsung kita panggil aja. Kenalin dulu dong. Oke, kenalin dulu. Mungkin kayak achievement dari Boleh. mahasiswa kita ini dulu. tuh. Iya ya. Biar kepo dulu kali ya. Boleh. Ditunjukin dong. Oh iya, tunjukin ya. Iya. Ya mungkin bisa dibacain, Nis. Ini nih, penghargaan yang pernah diterima. Yang pertama ada Gold Medal LKTI BCW atau Brawijaya Chemistry Week. Kemudian ada Best Presentation LKTI BCW, finalis Pimnas 36 skema PKM Riset Ekstakta, pendanaan PKM Dikti Kewirausahaan, insentif Pimnas 37 skema PKM Artikel Ilmiah, finalis BISWIC Brawijaya International Scientific Writing Competition, penerima penghargaan mahasiswa berprestasi dari Ikatan Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri. Nggak kalah dari yang kemarin ya. Iya, keren dong pastinya. Ngeri. Aduh, Berarti ini, lanjut. Iya, lanjut silakan. Kamu dulu deh. Langsung kita panggil aja kali ya. Boleh. Ya udah kita panggilkan Ikhwan. Kita panggilkan Ikhwan Adiraka Mulatif. Halo. Halo. Ini Mas. Coba dulu. Iya, Mas Dika. Iya, sehat. Nisa, oh ya, Ikhwan. Jadi mau ngapain nih, Mas? Nih mau ngapain nih? Ikut aja. Ayo Nis, kan katanya mau kenalan tadi di off cam. Ayo Ya, ajak kenalan dong. Iya kan, jadi kita udah nampakin nih achievement dari Ikhwan. Mungkin bisa perkenalan dulu terkait nama, jurusan, dan lain-lain. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Ikhwan Adiraka Mulatif, biasa dipanggil Ikhwan. Aku dari jurusan Agro 21 BP 23 Lab Vistan, seperti itu. Tempat tinggalnya di Kabupaten Wonogiri. Oke. Ya udah kelihatan. Iya. Dari cubennya tadi. Iya. Oke, kan tadi aku lihat udah ada beberapa lomba nih yang diikuti oleh Ikhwan. Nah, bagaimana sih persiapan yang dilakukan oleh Ikhwan? Terus kayak dalam mempersiapkan itu tuh butuh waktu berapa lama gitu? Untuk persiapan dari masing-masing lomba, ini lomba yang mana dulu nih? Lomba semuanya keseluruhan ya? Yang nasional terus ke internasional mungkin. Oh, nasional. Oke. Iya. Untuk lomba nasional misalnya di PKM RE, untuk persiapan sebenarnya hampir nggak ada. Kok bisa gitu? Iya, hampir nggak ada persiapan. Kenapa? Karena ide itu bareng-bareng. Jadi langsung didiskusikan bareng. Kita ada ide ACC, lalu kita gas gitu. Untuk persiapan mungkin penyusunan proposal dan lain-lain itu dari diskusi bareng aja gitu. Terus dari yang nasional sama internasional tuh ada perbedaan nggak dalam persiapannya gitu? Untuk lomba nasional dan internasional ada dalam skalanya, dalam segi bahasa yang digunakan, dalam format pelaporan dari konten-konten lombanya itu juga jelasnya berbeda. Untuk persiapannya mungkin karena keduanya itu lombanya itu relatif spontan diajak gitu ya. Apa mau ngajak?
Itu ya hampir nggak ada persiapan sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu ada perbedaan nggak gitu cara daftar di lomba nasional ataupun di internasional dari Iwan sendiri ada tahu step by stepnya gitu. Kalau misalnya kan orang-orang pengen wah gimana ya cara daftar lomba gitu. Ya. Untuk daftar lomba kan pertama kali biasanya nyari informasi ya. Nyari informasi. Nah, informasi itu beragam sumbernya, bisa dari IG, WA dan lain-lain, broadcast. Dan mungkin dari ajakan temen. Temen itu bisa sifatnya teman sebaya atau cutting gitu. Gitu. Jadi mungkin secara networking itu juga bisa selain kita telusuri Instagram maupun WA di broadcast gitu. Gitu. Untuk step by step daftar mungkin ya ada di SOP biasanya. Beda-beda berarti Ya ya? beda-beda Oh, beda-beda. setelah spesifiknya. Gitu. Tapi ribet nggak sih pemberkasan gitu-gitu tuh? Pemberkasan bagiku sih ya kalau kita belum cermati SOP-nya terutama itu ya. Itu ribet kalau sekilas, tapi kalau emang ada niatan, oh nih ada ide nih pengen dilombain di sini. Kita cermati pelan-pelan, step by step. Oh, ternyata bisa pemberkasan aja gitu. Awalnya ribet kalau dilihat. Tidak sekilas. Apa? Udah. Nggak apa-apa. Bisa dikat. Nggak bakal, nggak bakal dikat. Jadi tadi ada telepon dari Mas Iwan ya. Di dalam perjalanan Iwan sendiri dalam apa namanya lomba dari persiapan terus waktu tahap lomba dan juga tahap mungkin pengumuman gitu, mungkin ada beberapa pasti ada beberapa cerita gitu kan, kayak cerita momen lucu atau sedih mungkin atau capek kan dari kalau misalnya dilihat dari tahunnya ini berarti kan ikutannya ketika masih kuliah kan gitu. Ya, Kira-kira semester berapa nih? 3 ya? Semester 3-an. Ya? Iya. Terus gimana nih Iwan menjalaninya gitu? Mungkin bisa diceritain. Menjalaninya itu kalau lomba kebanyakan bareng-bareng sama kegiatan lain, kepanitiaan. Beberapa kan aku ikut beberapa kegiatan di Prisma ya. Proker-proker gitu. Nah, itu kadang cukup bentrok dan crowded. Ketika gitu ya gimana nggak gimana harus ngurangi jam istirahat. Paling gitulah, lembur dan lain-lain. Tapi pasti nggak bakal ninggalin ini ya? Nggak ninggalin lomba. Ninggalin sholat. itu rukun nggak bisa ditinggal ya, benar. Tinggal ya. Nggak ninggalin tugas-tugas kuliah gitu, aman-aman aja Pak. Aman kalau Aman tugas ya. kuliah ya. Kalau momen-momen yang ya itu capek mungkin dari segi kita ngambil waktu istirahat itu biasanya bikin capek. Momen capek banget itu waktu di PIMNAS, waktu di Bandungnya ya. Itu kebetulan aku sakit 2 hari waktu di hotelnya. Jadi yang lain itu bisa refreshing keliling Bandung, akunya tepar di kasur. Sayang banget padahal udah ke Bandung. Ya itu musibah lah, nggak bisa jalan-jalan, ada ya nyesel dikit Tapi gitu. apa namanya? Tapi waktu lombanya dalam keadaan sakit apa enggak itu? Itu untungnya pas sebelum presentasi. Sebelum Ya sebelum presentasi kan di Bandung itu 7 hari. 7 hari ya. Di Hamin 1 kepulangan kan presentasinya tuh. Iya. Nah itu aku Hamin 3, Hamin 2-an tuh lah baru sakit, sembuh baru bisa presentasi. Untungnya udah sembuh pas presentasi gitu. Boleh ya. Alhamdulillah. Itu kenapa tuh, kedinginan atau kecapean? Gak kebiasa ke Bandung ya. Bandung masih dingin. Enggak Kemarin juga dingin. sih. Enggak ya? Mirip-mirip ya enggak. Normal-normal Kayak ya? iya, normal-normal aja. Tapi sekarang Malang panas sih. Ya, Masih. mirip-mirip sih. Mm-mm. Yang penting juga kenapa Malang ya? Enggak, Neng, Malang gokil. Kita di Malang, makanya kita ngomong Malang. Ini ngomongin apa sih? Lanjut ya, mungkin aku mau tanya, kan mungkin salah satunya itu sakit ya waktu lagi kompetisi kayak gitu. Selain itu ada nggak tantangan tersulit atau terbesar saat lagi kompetisi itu? Tantangan tersulit Pressure gitu gimana? pressure Enggak, enggak juga sih. Kalau pressure itu
udah bagian dari hidup kali ya. Iya. Sering dapat pressure gitu. Jadi lah pressure lagi di lomba. Oh ya udah sih, biasa ngadepin pressure gitu aja. Iya. Di hidup kan sering ada pressure kan, bagian dari hidup gitu aja. Tapi nggak ada kepikiran gitu, aduh tugas belum selesai gitu Iya. waktu lomba nggak? Atau ya udah let it flow gitu? Iya ada sih itu kalau nggak salah pas apa ya? Pas karantina itu sebelum PIMNAS itu ada kuis rancop tuh. Gimana tuh? Jadi ya udah pas waktu senggang kerjain aja seadanya, udah gitu aja. Prioritas di situ istirahat atau lomba waktu itu lupa. Ya kerjain seadanya, prioritaskan yang ada yang di situ gitu. Itu aja waktu itu. Tapi kayaknya beda nih Nif nih. Beda. Iwan ngerjain seadanya dengan aku yang serius kayaknya beda. Kayak malah Enggak. gedean nilai, sorry, gedean nilai yang apa namanya? Yang seadanya deh. Tapi kalau di sama Apa tuh? ceritanya lah. Enggak. Loh. Lanjut Berarti deh. cara kamu ngontrol kayak manajemen stres kamu bagus dong kalau kayak gitu. Untuk manajemen stres indikator bagus gimana tuh? Soalnya kemarin ini ya, Apa? yang kemarin tuh katanya ada apa sih? Meditasi katanya. Meditasi gimana Iya, tuh ada meditasi meditasi. tuh? Jadi gimana tuh? Pokoknya disuruh merem 10 menit gitu. Oh, merem 10 Iya. menit. Oh, Itu enggak berarti ya? enggak sih. Ah, udah. Udah Ah, biasa. sikat aja. Udah biasa tertekan jadi kayak ya udah. Hidupnya penuh tekanan. Another day, another pressure. Jadi kayak ya udah. Ya, anggap bagian dari kehidupan aja. Nggak selalu enak gitu aja sih. Berarti nggak terlalu ini ya, apa namanya? Tugas dan segala macam. Kalau kayak gitu berarti kan dari pihak keluarga dan juga lingkungan juga pasti mendukung kan ya? Kalau misalnya Alhamdulillah. ngerasa nggak ada tantangan nih, bukan ngerasa nggak ada apa sih hambatan gitu ya? Ya. Berarti ikut lomba tuh kayak apa ya? Apa sih orang yang biasa suka ini loh passion passion. Iya. Berarti udah passion. Emang seneng ikut lomba atau Oh, kalau ikut lomba sendiri nggak sebenarnya dari aku sendiri bukan yang tim mengejar banyak lomba. Nggak. Jadi ketika ada kesempatan, ajakan, mungkin kalau ada ide juga dan aku minat, aku lomba aja gitu. Jadi bukan yang aku harus target lomba 1 bulan 3 kali, nggak ada sih. Jadi tergantung ketika ada minat pengen lomba aja. Seperti itu. menarik ya? Kayak nggak stres gitu ya. Bingung Kayak tuh di bebas situ gitu. Kok kayak ya udah gitu. Bisa ya kayak gitu. Terus, apa sih yang paling membanggakan dari mengikuti kompetisi kayak gitu? Paling menggambangkan dari mengikuti kompetisi. Yang paling mengganggakan itu, kalau kita bicara teori dikit ya, Boleh. Sikat. Gimana? ada teori yang segitiga kebutuhan tuh, Abraham Maslow kan. Nah, ketika kita bisa mengaktualisasikan ada minat kita di situ di kebutuhan tertinggi gitu ya, aktualisasi diri, kita bisa mencurahkan apa yang kita minati melalui, kalau aku sendiri mungkin tulisan dan gagasan gitu ya. Ketika aku bisa mencurahkan itu, ya itu titik kebahagiaan yang tertinggi di situ. Jadi bisa aktualisasi diri di situ. Ya. Puitis sekali ya. Kalau Nisa titik kebahagiaan tertingginya apa nih? Bisa tidur. Bisa tidur. Tidur aja kerjaannya. Ya tidur. Kamu nggak butuh tidur. Tidur kebutuhan dasarnya ya. Ya harus itu. Tapi ini jadi hobi nih, bahaya nih Nis. Enggak kamu kali. Tuh yang di situ tuh. Turu aja kerjaannya ya. Bercanda. Oh iya, Wan, tadi kan lihat-lihat ada yang selain kompetisi nasional juga ada kompetisi internasional kan. Nah, apa sih yang membedakan gitu di antara kompetisi nasional dengan internasional? Apakah perbedaan dari orang-orangnya atau mungkin cara lombanya? Kan ada beberapa yang presentasi gitu ya. Nah, Iwan sendiri itu dari lombanya ikut yang presentasi atau melalui karya tulisan hidupnya atau bagaimana? Yang pertama bahasanya beda. Iya sih jelas ya. Ya bahasa dari segi administrasi itu
berbeda dari SOP dan lain-lain. Kan biasanya di buku panduan gitu ya. Itu beda semuanya. Dari segi penyampaian konten, presentasi itu wajib Inggris semua, jelas bahasanya beda. Dan dari segi skala atau cakupan yang bisa ikut lomba, tentunya kan beda sama lomba tingkat fakultas, lomba tingkat itu dari situ beda. Iya. Seperti itu. Ya itu yang beda sih. Lalu karena mungkin belum pernah mengikuti lomba internasional yang gengsinya sangat tinggi banget, itu emang belum ada pengalaman di situ ya. Mungkin kalau setingkat itu udah bedanya nggak cuma bahasa dan siapa yang ikut lagi, ada banyak mungkin itu bisa ke yang lain mungkin gitu. Ya. Terus di lombanya sendiri, berarti yang ini kan yang BISWC ini ya? Ya. BISWIC. Itu secara offline kah atau online? Online. Oh, online. Online. Berarti presentasi secara online gitu. Presentasinya online, betul. Wording juga online. Wih, Ya. belajar ya. Tapi ada kesempatan gak sih, kan karena ini online tuh kayak ngobrol sama peserta yang lain kayak gitu. Ya, tanya Ada jawab nggak gitu. kesempatan? Ada sih kalau mau PC di grupnya. Oh, berarti ngobrol secara ini ya. Maksudnya kan ada grup WA-nya. Iya. Nggak ada grup WA sih. Ya cuman dari tagar di Instagram aja yang pakai Twibbon. Oh. Ya gitu. Kalau Iya, kesempatan iya, diskusi iya, langsung sama peserta, kalau dari Bisweek-nya sendiri nggak mengadakan sih. Ya. Berarti tuh benar-benar sendiri gitu ya. Ada nggak sih lomba di sini tuh yang kayak ada mentoringnya kayak gitu, yang kayak prosesnya tuh cukup lama, kayak berbulan-bulan kayak gitu. Kalau dari segi mentoring itu Pimnas sih. Pimnas itu karena memang kan itu perwakilan univ ya. Iya. Itu sempat beberapa kali, aku lupa namanya, karantina yang terakhir itu kan. Itu pendampingan, pengujian dari reviewer internal UB. Bagaimana sih sebenarnya ide kamu itu udah cukup matang untuk dipresentasiin di Pimnas atau belum? Nah, sebelumnya ya memang ada pendampingan dari UB untuk terkait kematangan penyusunan dari karya tulisnya untuk Pimnas, seperti itu ada. Yang paling intensif dari UB, dari Pimnas itu, lomba Pimnas. Jadi dari kamu sendiri, peran dari mentor itu sendiri apakah cukup besar, apa membantu besar, apa kayak oh ya udah iya aja deh gitu. Ya, besar perannya. Ya, kenapa besar? Itu karena memang mentor itu kan yang punya pengalaman di bagian riset gitu kan. Skemaku ada riset sama sebelumnya di sampingnya ada kewirausahaan juga. Mentor itu kan yang berpengalaman di bidang riset sama kewirausahaan, tentunya memberikan kritisisasi pada hasil maupun proposalnya juga, begitu. Jadi apa yang salah, apa yang harus dibenarkan, ya salah harus dibenarkan ya, gitu. Itu semua dikritik, gitu. Dan mentor-mentornya juga alumni reviewer di PKM sebelumnya, gitu. Jadi udah ada pengalaman gimana sih sebenarnya kriteria yang oke untuk Pimnas itu, gitu. Iya, menarik. Terus ini apa namanya? Kan berarti kalau misalnya soal Pimnas, UB pasti nyediain fasilitas ya, itu secara mentor ataupun mungkin pendanaan, mungkin apa enggak? Pendanaan. Yang Pimnas itu ya. Pendanaan baru Pimnas. Oh, gitu. nah kalau misalnya yang lain-lain ada dari UB sendiri ada memfasilitasi gak gitu, kayak mentoring gitu atau misalnya ada pendanaan gitu? Sejauh ini baru PKM. Kalau yang lomba lain belum ada sih. Berarti itu dana mandiri gitu ya? Atau dana tim gitu? Dana PKM-nya, pendanaan. Yang selain yang Pimnas sama PKM. Oh, paling mentoring sama dosen pembimbing aja. Kan biasanya lomba ada dosen pembimbingnya siapa. Kita ngambil kira-kira ada yang perlu direview tidak Pak atau Bu, seperti itu. Terus Tapi itu dana terkait dananya gitu. Dana untuk reviewer. Ikut lomba dan reviewer gitu. Kalau itu mungkin sebagai ucapan terima kasih di akhir aja sih, ketika kita dapat reward mungkin kita bisa ngasih ke dosen, tapi itu sifatnya nggak, ya sekedar pemberian ucapan terima kasih aja gitu. Berarti dari Iwan sendiri tuh sebenarnya pernah nggak kayak ngajuin sponsor gitu untuk pendanaan lomba-lomba? Kalau aku sendiri nggak ada, belum ada. Berarti udunan kelompok gitu. Ya, urunan kelompok.
Betul. Urunan. Iuran ya. Udunan. Ya, bahasa iuran. apa sih? Ah, udunan nggak tahu. Urunan tuh bahasa Indonesia tuh. Aku udunan pakai D. Aku urunan Jawa tapi. Ya, urunan Jawa. Ya kan makanya aku kaget ya ngomong urunan tuh. Apa? I see. Kalau yang dosennya itu kalau misalnya dimintain kayak ya jadi pembimbing gitu atau jadi mentor, itu caranya kayak gimana? Apakah datang langsung apa ngasihin proposal dulu Pak saya atau cuma ngomong Pak ini saya ikut lomba tolong reviewin gitu apa gimana? Oke. Jadi dari PKM ya, PKM Pimnas itu aku disubmit di AI juga itu dan juga Biswik. Itu ceritanya gitu. Nah, itu dosen pembimbingnya sama. Kenapa? Karena pas bukan ngegunain ya, menyamakan pembimbingnya dengan pembimbing PKM. Nah, cara rekrut pembimbingnya di pas PKM itu bagaimana? Kita ajukan aja ide kita dan kita berniat ikut PKM. Apakah Bapak atau Ibu bersedia menjadi dosen pembimbing kita? Gitu aja. Oh, berarti langsung ngedirect ke orangnya ya, bukan Ya. kayak kemahasiswaan dulu enggak ya? Enggak. Atau- Enggak. Oh, Enggak. nggak tahu ya. Tunis mau ikut lomba nggak? Nah kira-kira kalau nggak ada itu pertanyaan terakhir ya. Apa pertanyaan aja Nis ya? Ya udah. Ya kalau menurutmu kalau misalnya ikut lomba di semester akhir kayak kita ini masih worth it gak menurutmu? Masih aja. Masih. aja. Masih. Asalkan jangan di ini ya. Asalkan- Jangan di apa? Jangan apa? Jangan ditinggalin. Iya, itu tentu. Tapi masih worth it. Masih worth it. Mau ikut Asal tinggal ya itu tadi manajemen waktu masing-masing aja. Worth it sih, worth it. itu PR-nya, manajemen waktunya. Iya. Mungkin kalau ada minat pengen lomba di semester awal karena emang lagi sibuk-sibuknya tugas gitu kan. Ternyata muncul ide di semester akhir pengen lomba, bisa aja. Oh bisa Bisa maksudnya aja. idenya ini tuh misal kita mau nanya deh. Mm-mm. Misal kita punya ide terus Yeah. kita tuangin di dalam karya tulis ilmiah tapi Yeah. kita bikinnya misalnya sekarang gitu. Heeh. Nah tapi hasil dari si karya tulis ilmiah itu baru kita pakai di kira-kira 3 bulan atau 4 bulan ke depan itu kira-kira bisa apa enggak ya? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa itu nggak ya? apa-apa. Skripsi buat lomba bisa juga. Oh iya? Bisa juga. Walah. Bisa juga submit. Oh. Ya, tapi kalau dari segi keterbaruan itu mungkin minus ya. Oh. Kan lomba kan kalau tujuan yang paling idealnya kan buat melatih kreativitas gitu. Bisa. Jadi kalau gitu nyetok juga bisa ya sebenarnya? Bisa. Nyetok ide. Bisa. Jadi bisa dibuat bank ide, list idenya seperti apa itu kira-kira yang bisa executionable-nya yang mana itu bisa. Itu sih. Nabung di. Waduh. Terus ada nggak, kan kamu ada nih kayak dukungan dari kampus, ada nggak menurut kamu dari kampus tuh yang bisa diimprove gitu loh, kayak bentuk dukungannya atau mungkin kampus bisa kayak gini biar lebih banyak mahasiswa yang ikut lomba atau kayak gimana gitu. Oke. Mungkin dari yang ikut lomba ini prokernya banyak ini ya. Mungkin yang nge-guide ikut lomba ini prokernya banyak himpunan mungkin ya. Baik dari organisasi A, organisasi B gitu kan. Nah, mungkin dari proker-proker itu bisa disesuaikan dengan apa ya? Apakah mahasiswa itu bisa mencerna apa yang diberikan kepada kita terkait ajakan-ajakan lomba seperti itu. Jadi mungkin ikut prinsip marketing gitu ya, ngelihat kebutuhan Ngeliat demand ya. pemirsa, demandnya seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan itu. Jadi nggak melulu soal kita ikutin template tahun kemarin gitu. Jadi mungkin lebih diperhatikan dari aspek itunya. Tapi kalau dari Iwan sendiri terkait kan Iwan juga banyak ikut lomba-lomba ya, tapi yang baru didanain itu hanya yang Pimnas sama yang PKM itu kan. Nah, sisa-sisanya itu kalau misalnya dari kampus sendiri kalau kita ngasih proposal gitu, apakah bisa mengajukan dana untuk lomba-lomba ini terkait dana pendaftaran atau segala macam gitu. Oh, selain PKM apakah Iya, bisa dapat reward? iya. Gitu, misal reward ya? Iya. Oke, bisa. Bisa. Jadi kita bisa ngajuin ke kemahasiswaan itu kalau di FP kan.
diajuin, kita finalis di sini, oke, dapat nanti ada reward dari UB. Itu ada kriterianya tuh. Juara 1, juara 2, juara 3, finalis tuh maksimal berapa gitu ada. Oh, ada ya. Ya. Sebenarnya aku kepo ini sih, kan di poin 7 itu penerima penghargaan mahasiswa berprestasi dari Ikatan Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri 2023 sama 2024. Berarti kamu penerima penghargaan itu selama 2 tahun berturut-turut? 2 tahun. Oh. Belum ada yang bisa melengsarkan ya? Wes. Keren ya kabupatennya ya. Soalnya Ya, seperti itulah. Alhamdulillahnya ada inovasi seperti itu di kabupatenku.